Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, anak-anak ibu, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Berjumpa lagi bersama saya Ibu Putri pada pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, untuk materi kita hari ini adalah klasifikasi makhluk hidup. Nah, yang pertama tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebelum kita mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup, bisa kamu lihat di sini ada dua bagian gambar. Nah, jika kamu lihat di sini, yang mana termasuk makhluk hidup dan yang mana termasuk benda mati. Nah, kamu bisa lihat ya. Ini adalah termasuk makhluk hidup. Karena dia bisa bergerak, bernapas, dan selanjutnya. Nah, yang ini adalah benda mati, karena dia hanya diam saja. Dia bisa bergerak jika ada yang menggerakkannya. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya. Jadi, manusia, hewan, tumbuhan, mikroorganisme yang berupa bakteri, kuman-kuman, dan lain sebagainya, itu termasuk biotik. Biotik itu adalah segala sesuatu yang hidup. Nah, dan untuk benda mati, udara, cahaya, air, kelembapan, suhu, itu termasuk abiotik, yaitu segala sesuatu yang tak hidup. Ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama itu bernapas, bergerak, tumbuh dan berkembang, iritabilitas, berkembang biak, perlu nutrisi, adaptasi, dan ekskresi. Nah, yang pertama kita bahas dahulu tentang bernapas atau respirasi. Bernapas adalah proses menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Lihat. Di situ sudah terlihat manusia bernapas melalui hidung dan mulut. Alat pernapasan manusia adalah paru-paru. Nah, untuk burung, alat pernapasannya berupa dari pundi-pundi bulunya ya, atau dengan dari lubang hidung ke trakea. Nah, kalau cacing bernapas dengan kulit. Nah, kalau dia katak bernapas melalui insang, kalau yang kecebong atau berudu. Nah, kalau dia sudah besar, kata dewasa, bernapas dengan paru-paru. Nah, kalau dia serangga bernapas dengan trakea. Nah, selanjutnya, kalau dia ikan bernapas dengan menggunakan insang. Nah, bagaimana kalau sel tumbuhan? Sel tumbuhan bernapas dengan stomata. Selanjutnya, tumbuh dan berkembang. Tumbuh adalah perubahan ukuran atau bentuk tubuh. Berkembang adalah proses menuju dewasa. Di sini bisa kita lihat tumbuh dan berkembang manusia. Nah, sedangkan yang ini adalah tumbuh berkembang kupu-kupu. Dimulai dia jadi telur, terus jadi ulat, terus jadi kepompong, terus jadi kupu-kupu muda dan kupu-kupu dewasa. Nah, selanjutnya bergerak. Bergerak merupakan perubahan posisi tubuh baik secara aktif maupun secara pasif. Ini pasif ya. Nah, contohnya ini berlari, berenang. Kalau gerak aktif itu dia manusia dan hewan. Sementara kalau gerak pasif itu tumbuhan. Nah, selanjutnya iritabilitas atau peka terhadap rangsangan. Iritabilitas adalah kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan. Contohnya daun putri malu yang disentuh oleh tangan atau tersentuh sama rangsangan itu bakalan
menutup ya. Nah, lalu jika seseorang yang terkena cahaya matahari, dia cahaya lampu atau cahaya matahari, dia bakalan silau atau dia matanya kurang kelihatan. Oke, selanjutnya berkembang biak, reproduksi. Pada manusia itu melahirkan ya. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan. Nah, di sini kita bisa lihat kalau pada hewan ada ovipar, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nih, kura-kura, ikan, ayam, burung. Vivipar, hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan, kucing, sapi, lumba-lumba. Ovovivipar bertelur sekaligus melahirkan ular, kadal. Nah, selanjutnya untuk perkembangan tumbuhan ada generatif dan vegetatif. Selanjutnya, perlu nutrisi. Untuk menghasilkan energi, makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman. Lihat, di situ ada kambing makan rumput, manusia makan nasi. Sementara kalau misalnya tumbuhan itu memerlukan cahaya matahari untuk fotosintesis. Selanjutnya, adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan agar dapat bertahan hidup. Contohnya itu adalah kaktus, mempunyai duri. Nah, bunga teratai, bunganya berkelopak besar itu karena dia hidup di air. Nah, lihat kalau hewan dia ada bunglon. Bunglon di mana dia hinggap di situ berubah warna. Nah, cicak itu bisa memutuskan ekornya agar tidak terlihat, agar musuhnya mengira dia itu mati. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita atau video pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dipahami. Nah, sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.